Walaupun berkali-kali ya ekspos gitu ya. Ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup ya, dia nggak akan bisa jadi tersangka. Ini menarik nih, kasus Ya. Formula E. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan? Ada yang pesan. Tapi kan nggak jadi naik. Pertanyaan saya ini, ada yang pesan dong berarti? Loh, kan saya katakan Jangan kalaupun ada berarti. Kenyataannya harusnya ada dong. Karena kan dipaksakan. enggak kan pendidikan itu. Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok kemanusiaan akan didustakan. Bila hari ini orang lain tidak benarkan, bila hari ini orang lain tidak adilkan, tunggulah hari esok kalian akan dapat. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sangat menarik. Ex penyidik KPK Yudi sepertinya keceplosan, gak sadar dan terjebak dalam analoginya sendiri guys. Seakan-akan kasus Formula E adalah pesanan guys. Apakah benar demikian? Jadi teringat apa yang pernah diucapkan oleh Hasto dan Adian, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kita tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Itu kan prosesnya kan penyidik sedang melakukan penyidikan kasus Harun Masiku. Oke. Ya, kemudian oleh pimpinan KPK diminta untuk melakukan gelar perkara. Oke. Nah, ketika gelar perkara itu nanti penyidik ya, tadi sering saya sampaikan, penyidik itu nggak sendirian dengan pimpinan. Ada deputi penindakan, ada direktur penyidikan, direktur penyelidikan, direktur penuntutan, ada jaksa. Berlapis. Berlapis ya. Jadi tidak mungkin mereka akan saling menutupi seperti itu. Nggak akan mungkin bisa itu. Nggak akan mungkin bisa. Tapi seperti tadi saya katakan ya, bahwa kalau misalnya di KPK ya, megang pimpinan, belum tentu anak buahnya terima. Saya permasalahan misalnya kasus Formula E, itu yang paling nyata. Oke. Ya, walaupun Yang berkali-kali menyebut-nyebut waktu itu sempat Anies Baswedan waktu itu. iya, walaupun berkali-kali ya ekspos gitu ya. Ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup ya, Nggak dia bisa. nggak akan bisa jadi tersangka. Berapapun pimpinan dari zaman Firly ya, termasuk zaman sekarang gitu ya. Ketika memang orang di KPK kalau Bentar. terkait dengan penegakan hukum, Ini menarik nih, kasus Ya. Formula E. Ya. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan? Ada yang pesan. tapi dong kan berarti. nggak jadi naik. Pertanyaan saya begini, ada yang Ya. pesan dong berarti? Loh, tadi saya katakan kalaupun ya ada yang mengatakan bisa memesan dan sebagainya, ya ketika nggak ada alat bukti, mau 1000 kali gelar perkara. Jangan kalaupun, ada berarti. Kenapa? Kenyataannya harusnya ada dong. Karena kan dipaksakan. Enggak, kan penyelidikan itu kan pasti kan ada gelar. Ya. Formula E emang ada gelar penyelidikan. Ya. Pak Anies pun sempat diperiksa kan. Tapi ketika digelar ya Nggak ada ketemu. bukti, nggak ketemu ya nggak Oke. mau Meskipun ribuan kali. berkali-kali. Meskipun berkali-kali gitu. Artinya kan ada yang memesan. Nggak, saya nggak tahu kalau ada yang memesan ya. Tapi memang kita sering ya berkali-kali juga sering gitu. Tapi sekali lagi nggak naik alat buktinya. Oke. seperti itu. Nah, maksud saya ini yang saya cocokkan dengan Pak Hasto ya. Kalau Pak Hasto buktinya kan cukup, makanya dia naik. Kalau misalnya ini ada pesanan bahwa wah ini adalah oposisi gitu ya, maka kemudian kita tersangkakan, nggak nyambung dengan kasusnya Pak Anies yang Formula E. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Soal yang disebutkan itu tadi, pertanyaannya apa sih yang nggak bisa ditembus di Republik ini, Bung Aiman? Apa yang nggak bisa ditembus gitu? Apalagi ya mekanisme apa istilahnya itu ya, seleksi. Hampir semua komisioner di Republik ini tergantung politik. Komisioner. Hampir semua. Komisioner apa nih? Semua komisioner. Semua berbagai lembaga. Anda sebut aja. Kompolnas, politik yang memutuskan. Oke. KPU, Bawaslu, DKPP, KPK, macam-macam itu semua yang komisi yudisial, ya, Oke, komisi artinya? ombudsman. Artinya mereka yang dipilih ini kalau tidak memiliki betul-betul tanda kutip ya integritas yang kuat, sangat mudah ditembus oleh kekuasaan yang memang memilih mereka untuk duduk di posisi yang dimaksud itu. Gitu. Itu satu dulu. Lebih-lebih kalau kemudian apa namanya itu ya institusinya seperti KPK yang sekarang ini berada di bawah kekuasaan eksekutif. Yang kemarin itu sih belum, karena belum masuk ke apa namanya revisi, ya masih di ujung tuh revisinya. Tetapi melihat begitu besar penolakan orang terhadap ketua KPK yang sebelumnya untuk tidak dipilih, lalu terpilih, kita mau bicara apa itu? Kan ada hajat politik yang begitu besar menempatkan beliau berada di posisi itu. Dalam konteks yang kayak begitu itu, kira-kira apa yang terjadi sehingga para politisi tetap mendudukkan yang bersangkutan di posisi sebagai ketua komisioner KPK, gitu ya.
Dan oleh karena itulah muncul proses-proses sampai kemudian yang terakhir itu yang memilukan kita kan. Kali pertama dalam sejarah KPK itu pimpinannya justru berhubungan dengan hukum. Itu kali pertama tuh. Ini kalau kita runtut ke belakang, memang nggak diseleksi betul nih. Kok bisa yang seperti ini bisa keluar gitu? Kok bisa yang seperti ini terpilih, bahkan duduk sebagai ketua KPK? Kan prosesnya di politik. Kalau lihat dari kaca begitu, itu yang kita pikirkan dulu itu memang jangan-jangan politik menghendaki orang yang memang mudah untuk tanda kutip diintervensi itu tadi. Itu yang justru dicari kan. Supaya apa? Supaya itu tentu saja kalau mungkin ada ini ada itu macam-macam itu ya bisa dilaksanakan. Atau mencegah ini mencegah itu juga bisa dilaksanakan gitu. Jadi berkaca dari situ, kalau ditanyakan tadi itu, apakah ada yang memesan? Sangat mungkin terbuka. Sama seperti terbukanya dengan kasus Hasto ini, besar kemungkinan juga ada yang memesan, bahkan bisa jadi lebih terbuka lagi. Kenapa gitu? Karena strukturnya sudah di bawah eksekutif. KPK yang sebelumnya, struktur masih dalam proses pembahasan loh itu. Sudah begitu gitu loh. Apalagi sampai sekarang KPK-nya itu di bawah struktur eksekutif. Nah itu yang saya juga berkali-kali pertanyakan. Kenapa dalam 6 bulan terakhir ini KPK seperti mengejar kasus-kasus yang berhubungan dengan orang di luar kekuasaan? Itu kesan yang Anda tangkap? Coba cek. Ya kan? Sekritis kita terhadap unsur pimpinan KPK yang lama loh. Banyak anggota PDI Perjuangan yang dijerat oleh KPK yang lama itu masuk ke penjara sehingga PDI dianggap sebagai partai paling banyak mengirimkan anggotanya ke KPK saat itu di tangan komisioner yang lama itu. Artinya apa? Artinya komisioner KPK yang lama bekerja mengawal kekuasaan itu. Sekarang udah 6 bulan nih. Yang dikejar mereka, coba cek nih. Yang dikejar mereka itu hampir seluruhnya itu di luar kekuasaan. Padahal filosofi pendirian KPK itu adalah menjaga jangan sampai orang yang berada di dalam lingkaran kekuasaan ini menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya untuk menguntungkan diri, keluarga, ataupun koleganya dengan merugikan keuangan negara. Itulah filosofi dari pembentukan KPK. Jadi kalau KPK ngejarnya ke sono, bukan yang antar kita ini gitu loh kira-kira tuh, ya kan? Jadi pertanyaan, ada apa sampai KPK ngejar-ngejar dengan uang yang sangat sedikit, ya kan? Dengan kerugian dalam bentuk yang kita sebutkan itu dapat dipertanyakan. Kejaksaan sekali pukul 1.000 triliun. Kapan KPK punya kerja sekali pukul 100 triliun? Kapan? Apalagi yang sekarang. Paling tinggi nih sekarang kita lihat tuh cuma sekitar 2 miliar. Yang dikejar oleh KPK. Makanya dari kemarin-kemarin saya mendorong KPK itu, ayo proses. Apa itu? Kasus BI, CSR BI, Blok Medan, dan sebagainya itu. Yang nilai kerugian negaranya tinggi dan pelakunya berhubungan dengan apa yang disebut dengan kekuasaan itu. Jangan lupa Bung Eman, saya dulu mendorong betul KPK, tanya Bung Yudi, supaya segera memeriksa Pak Hasto. Bagi saya itu penting karena ada unsur kekuasaan di belakangnya. Tapi unsur kekuasaan itu tidak ada sekarang, sehingga menurut saya bobotnya jadi berkurang. Karena filosofi dari KPK itu menjaga kekuasaan jangan dipergunakan untuk menyelewengkan keuangan negara. Oke guys, jadi ini sangat menarik sekali saat membahas kasus Hasto. Ex-penyidik KPK sepertinya keceplosan saat menjadi narasumber di acara Rakyat Bersuara. Apakah benar soal kasus Anies, soal Formula E seperti dipaksakan dan sebuah pesanan? Jadi tadi mantan penyidik KPK Yudi Purnomo harap meyakini KPK itu tak akan memaksakan perkara hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gelar perkara di KPK dilakukan dengan melibatkan semua unsur. Dia juga meyakini jika pimpinan KPK telah dipegang dengan sosok tertentu, belum tentu perkara hukum akan bisa berlanjut. Dia menyinggung kasus Formula E yang menyeret
nama mantan gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan. Menurutnya Formula itu adalah contoh kasus yang paling nyata. Dalam kasus Formula E, Yudi menyebut KPK telah melakukan gelar perkara, bahkan telah memeriksa Anies. Walaupun berkali-kali diekspos, namun dengan pertimbangan tidak cukupnya alat bukti, maka Anies tidak bisa dipaksakan menjadi tersangka, guys. Jadi, menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.